Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin dimanapun antum sedang berada, kembali lagi bersama kami podcast PKS TV. Alhamdulillah bersama kita saat sekarang ini ada Ustadz Zulfan. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah. Ana sehat selalu Ustadz. Alhamdulillah. Apalagi melihat antum yang berbahagia senyum. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang surat Ad-Duha, yang mana surat Ad-Duha ini sangat banyak faedahnya, ilmunya di dalamnya. Mengajarkan kita kesabaran, kasih sayang ya Ustaz. Alhamdulillah. Mungkin kepada Al-Ustadz untuk menjelaskan surat Ad-Duha ini, tadabbur surat Ad-Duha ini, kepada Ustadz Zulfan kami persilahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Tema kita kali ini tentang tadabbur surah Ad-Duha. Kemarin di kajian sebelumnya kita sampaikan bahwa di antara kewajiban kita seorang muslim kepada Al-Quran adalah memahaminya. Ya. Dalam hal ini mentadaburi Al-Quran. Tadabur ini kalau bahasa sederhana, ya saya coba rangkumkan, adalah kita mencoba menggali maksud Allah, kan gitu. Mencoba menggali maksud Allah terhadap satu ayat atau satu surat. Nah, teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, surah Ad-Duha ini termasuk surah yang diturunkan sebelum peristiwa hijrah, maka disebut dengan surah Makkiyah. Terdiri dari 11 ayat, urutan ke-93 dalam urutan surah-surah di Al-Qur'an, mushaf Al-Qur'an, setelah surah Al-Lail. Nah, ini salah satu hubungan ya yang diperhatikan oleh para ulama. Al-Lail itu secara judul ya namanya malam. Sedangkan Ad-Duha waktu duha. Nah, ini ada hikmahnya dibahas para ulama. Ya. Insya Allah surah Ad-Duha kita semua sudah hafal. Adapun asbabun nuzul, ya, turunnya surah Ad-Duha atau yang melatar belakangi, ya, turunnya surah Ad-Duha, yaitu satu peristiwa. Ada beberapa riwayat yang menyebutkan, di antaranya waktu itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sekitar 2 atau 3 malam sakit. Ya, kemudian datanglah Ummu Jamil. Ummu Jamil ini istrinya Abu Lahab, ya. Imro'ahnya Abu Lahab. Dia bilang, wahai Muhammad, sepertinya setanmu sudah meninggalkan kamu, katanya. Nah, ini nggak sopannya ya. Mengeledek ya. Itu bahasanya pun kasar ya. Nah, Ummu Jamil ini kan termasuk yang disebutkan Allah dalam surah Al-Lahab kan. Dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Katanya di riwayat yang lain orang-orang Quraisy juga mengatakan begitu. Ada yang mengatakan Muhammad ditinggalkan Tuhannya. Ya, kalau tadi maksudnya setannya meninggalkan, maksudnya malaikat nggak datang lagi menyampaikan wahyu. Nah, maka dijawab oleh Allah dengan ayat ini. Maka turunlah ayat ini di hadis riwayat Bukhari Muslim. Ya, qala fa anzalallahu azza wa jalla wad-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Demi waktu duha dan demi malam apabila telah sunyi.
Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak meninggalkanmu dan tidak pula membencimu. Nah, ini jadi yang melatar belakangi ya peristiwa. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah SWT, setidaknya ada 2 pelajaran. Ini 2 pelajaran penting yang bisa kita ambil di awal ini dari surah Ad-Duha. Yang pertama, bahwa kehidupan itu tidak selalu terang benderang. Nah, makanya tadi sebelum duha malam dulu. Malam dulu. Jadi urutan surat ini kan wahyu, ya. Nabi yang menyampaikan kepada sahabat, letakkan surat ini setelah surat ini, letakkan ayat ini setelah ayat ini. Jadi susunannya qat'i dari Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu ada tujuannya, ada hikmahnya. Allah letakkan surah Ad-Duha setelah Al-Lail, ya. Ada hikmahnya. Ya, pertama ini hikmahnya bahwa hidup kita ini emang nggak selalu terang benderang. Ada kalanya hidup kita itu gelap atau ada masa-masa sedih, ya kan? Iya. Ada masa-masa tidak menyenangkan, ada masa-masa galau, ada masa-masa ya nggak enak lah, gitu. Maka, tapi jangan kita jangan terlena saat senang. Segalanya terlihat indah, menyenangkan, sebab suatu waktu akan hadir tapar musibah. Ini ketika kita sedang dalam keadaan senang, bahagia, jangan juga terlena, ya kan? Lupa kita bahwa bisa jadi nanti masa gelap itu datang lagi, gitu kan? Yang kedua, ini yang hikmah luar biasa. Ketika mendapatkan terpaan musibah, ya, kalau tadi kan ketika kita bahagia, kita senang, jangan terlena. Ya, karena bisa jadi sore datang lagi, ya malam lagi. Gitu. Nah, ketika datang malam, ketika datang musibah, ketika datang kesempitan hidup, ketika datang suasana mungkin tidak menyenangkan, ya, juga jangan berputus asa. Karena setelah malam akan terbit fajar, ya kan? Akan datang waktu duha, gitu. Semakin gelap malam pertanda bahwa waktu pagi akan segera tiba. Begitu juga dalam kehidupan kita ini, baik kehidupan personal individu ataupun kehidupan bernegara, ya itu bisa juga disebutkan. Misalnya kita merasa hidup kita bernegara ini kok tambah berat, ya kan? Tambah susah, rakyat semakin susah hidupnya, ya. Ya, mungkin ada pejabat-pejabat, pemimpin yang zolim ya terhadap rakyatnya. Dia punya kuasa tapi menzolimi rakyatnya. Jangan putus asa. Semakin gelap malam, semakin gelap pekat, ya, semakin zolim, ya, itu menandakan dia akan tumbang. Ya, gitu. Menandakan pagi akan segera datang. Tiba. Ya. Sama seperti munculnya Imam Mahdi. Ya, disebutkan dalam banyak hadis, ya. Di antaranya bisa kita baca di dalam buku yang ditulis oleh Imam Ibnu Katsir, ya, yang diterjemahkan di Indonesia Huru Hara Hari Kiamat. Itu di antara tanda munculnya Imam Mahdi, itu kezoliman, kerusakan di bumi ini sudah sampai puncaknya. Ya, puncak, itu puncak kegelapan malam lah, pekat. Itu menandakan Imam Mahdi akan segera muncul. Jadi memang munculnya Imam Mahdi itu di saat suasana dunia ini kacau balau, muncullah beliau memperbaiki semuanya. Nah ini hikmahnya, ya, hikmah Ad-Duha ini, waktu duha ini. Kemudian terkait dengan yang tadi, ya, waktu gelap tadi, kan di dunia ini ada tiga kegelapan lah yang menimpa seseorang. Ya. 3 kegelapannya maksudnya bukan tersesat, ya, maksudnya suasana nggak menyenangkan lah. Iya. Menyenangkan. Iya, kan tadi ceritanya gelap dan terang.
ada 3 setidaknya yang masa gelap seseorang. Pertama, gelap kondisi dia ditinggalkan orang-orang yang disayanginya, Yang terdekat. orang terdekat. Itu kan di saat seseorang merasa terpuruk, jatuh, merasa lemah, ya kan? Nggak sedikit juga orang yang ketika ditimpa musibah seperti itu putus asa dalam hidupnya. Nah, ini pertama. Yang kedua, seseorang yang jauh dari hidayah. Ini masa gelap, jelas gelapnya. Sangat jelas. Sangat jelas gelapnya. Ketika dia hidup tapi tidak dalam tuntunan hidayah. Yang ketiga, disebut gelap adalah suasana tidak menyenangkan ketika seseorang susah dalam sisi ekonomi. Uang nggak ada, makan susah, ya kan? Ingin punya istri. Pengen punya istri, nggak dapat ya. Belum jodoh. Jodohnya belum ketemu. Ah, ini 3 kondisi ini, ya, yang kegelapan atau suasana tidak menyenangkan ketika yang akan menimpa seseorang. Dan kata ulama, Nabi pernah menjalani ketiga-tiganya. Ya. Nabi lahir dalam keadaan yatim, ya kan? Ya. Sebelum lahir, Nabi orang tuanya, ayahnya sudah meninggal. Ya, jadi lahirnya udah dalam keadaan yatim. Ya, tidak semua orang pernah merasakan kehidupan seperti ini di masa kecil ya. Tapi inilah tertempaan Allah SWT kepada Nabi. Ya, ketika lahir sudah diuji oleh Allah SWT dengan hidup tanpa ayah ketika kecil yang nggak merasakan. Mungkin kalau kita sebagian besar kita, saya lah misalnya ya lengkap orang tua gitu merasakan kasih sayang ibu dan ayah. Nah, ini dibahas oleh ulama, ini termasuk ujian yang besar dari Allah SWT kepada Nabi SAW. Bagi seorang anak yang sangat membutuhkan sosok seorang ayah di masa kecilnya tapi nggak ada. Kemudian ketika usia 6 tahun, ibu beliau meninggal, ya kan? Nah, ini luar biasa kan ujian yang menimpa Nabi SAW. Ya, suasana dalam tanda kutip ya, suasana tidak menyenangkan, artinya kehidupan gelap tadi. Kemudian beliau pernah, maka di ayat ini disebut, nih kemarin ada yang salah viral juga ya, ada ustadz yang salah memahami ketika disebut di sini. Mana dia? Wa wajadaka dhalan fahada. Kalau yang tadi ayat ke-6, bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu dia melindungimu? Ya. Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW ini keluarga yang menjaga beliau. Ya. Ketika kecil dirawat oleh ibu susu beliau ya. Siapa? Halimatus Sa'diyah. Ya. Kemudian setelah ibunya meninggal dirawat oleh kakek beliau ya, yang sangat menyayangi beliau, memberikan posisi istimewa terhadap beliau. Ya, kakek beliau kan pembesar di Mekah. Kemudian kakeknya meninggal, dipelihara oleh paman beliau yang sangat menyayangi beliau. Kemudian ayat berikutnya, wa wajadaka dhalan fahada. Bukankah dia mendapatimu dalam keadaan dolan, ya? Bingung. Ya, ini ada yang menerjemahkan kemarin tersesat, salah paham, sampai menyebutkan Nabi itu dulu tersesat juga. Nah, ini salah paham ya. Sebenarnya maksud di sini, dolan di sini bukan tersesat dalam artian Nabi mengikuti orang Quraisy menyembah berhala, bukan. Bukan beliau tersesat dalam artian salah jalan, tapi tersesat di sini maksudnya menurut kata ulama hidupnya belum turun wahyu. Ya, belum turun wahyu kepada beliau. Jadi pembandingnya antara tersesat dengan tak tersesat itu antara turun wahyu dengan belum turun wahyu. Karena para nabi dan rasul itu Allah jaga ya mereka itu dari ketersesatan. Walaupun masanya adalah belum turun wahyu,
tapi dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kan para nabi ini walaupun dalam skenario atau episode kehidupan dia di dunia belum terima wahyu, tapi kan mereka ini rohnya roh para nabi dan rasul. Ya, ditiupi roh nabi dan rasul gitu. Ya, maka dijaga dari ketersesatan. Tidak ada nabi dan rasul yang pernah menyembah selain Allah. Nggak pernah nabi dan rasul itu meragukan, mencari Tuhan-Tuhan lain, nggak ada. Maka termasuk kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, ini kan kisah yang viral juga. Kisah beliau mencari Tuhan, bahasanya begitu. Ya, di dalam surah Al-An'am ayat 70, dimulai dari 77 lah. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma ra'al qamara bazighatan qala hadza rabbi. Ya, ketika sebetulnya dari ayat 76 ya. Ketika malam, falamma janna alaihi al-laila ra'a kawkaba. Ketika malam telah menjadi gelap, Ibrahim melihat sebuah bintang lalu berkata, qala hadza rabbi. Falamma afala qala la uhibbal afilin. Maka ketika bintang itu terbenam, dia berkata, aku tidak suka yang terbenam. Kemudian falamma ra'al qamara bazighan qala hadza rabbi. Lalu ketika dia melihat bulan terbit, dia berkata, inilah Tuhanku. Falamma afala, ketika bulan terbenam, qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumidh dhallin. Ya. Kalau bukan karena karunia Tuhanku, petunjuk dari Tuhanku, maka termasuk aku orang yang sesat. Ayat 78, falamma ra'asy-syamsa bazighatan qala hadza rabbi hadza akbar. Ketika lihat matahari, inilah Tuhan nih, lebih besar, hadza akbar, ini lebih besar. Ya. Falamma afalat, ketika matahari terbenam, qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Ini ada yang memahami ini kisah Nabi mencari Tuhan. Nah, padahal dijelaskan ulama, ini cara Nabi Ibrahim ngajarin umatnya. Cara logika berpikirnya gitu. Jadi diajarin logika berpikir. Ya, beliau cerita, saya lihat bintang, mungkin ini Tuhan kan, bercahaya, bagus. Ketika terbenam, masa Tuhan terbenam? Nah, gitu. Ini dia ngajarin cara logika, cara berpikir umatnya. Karena umatnya ketika itu menyembah patung. Ya, mereka buat sendiri patungnya, ada tukang buatnya. Ya, salah satunya di situ disebut bapak beliau. Ya, walaupun di dalam penjelasannya Syekh Mutawalli Sya'rawi mengatakan bapak di situ maksudnya bukan ayah tapi paman. Ya. Sama seperti Nabi mengatakan abi wa abuka finnar. Ya. Ada seorang sahabat yang bertanya, Rasulullah, ya, di mana ayah saya? Dia kebetulan ayahnya meninggal dalam keadaan belum masuk Islam. Ya, kata Nabi, ayah kamu dalam neraka. Maka dia sedih. Kemudian dipanggil oleh Nabi untuk menggembirakan dia. Nabi mengatakan abi wa abuka fil jannah. Ayahku dan ayah kamu di neraka. Maksudnya abi di situ adalah pamannya, karena paman Nabi Abu Thalib ini kan ayah angkatnya yang memelihara beliau sejak kecil. Gitu. Azhar juga begitu, salah satu tukang buat patung. Ya. Nah, jadi ini logika yang diajarkan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada umatnya. Nampak bulan lagi, oh ini jangan-jangan mungkin bulan ini Tuhan. Oh ternyata enggak, karena dia terbenam. Oh besoknya nampak matahari. Matahari artinya gini, beliau mengajarkan logika, ya, Tuhan itu enggak seperti itu. Termasuk ketika beliau menghancurkan patung. Beliau kan ngajarin logika di situ. Ya, mereka pulang dari pergi, patungnya hancur kecuali satu patung yang besar. Kemudian kapak yang beliau gunakan untuk ngancurin digantungin ke tangan patung yang besar. Beliau ngajarin logikanya. Ya, kata di situ, ini mungkin Ibrahim ini yang ngancurin. Karena dia yang selama ini nggak suka kita nyembah patung. Dipanggil Ibrahim, kan ditanya, wah Ibrahim, kamu yang ngancurin ini. Kata Ibrahim, coba aja tanya sama patung yang patung yang besar ini. Ya, jangan-jangan dia yang ngancurin karena dia cemburu. Iya kan? Dia ngajarin logika berpikir mereka. Mungkin patung yang besar ini cemburu karena banyak tuhan-tuhan lain selain dia. Dia nggak ingin nggak ingin ada saingan, maka dia hancurkan tuhan-tuhan yang lain katanya.
logika diajarkan. Bagaimana mungkin ada Tuhan, ada Tuhan-Tuhan lain. Nah, itu logika yang diajarkan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada umatnya. Jadi seluruh Nabi dan Rasul itu mendakwahkan tauhid, maka itu mereka dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari ketersesatan. Nah, adapun tersesat dalam surah Duha, Nabi disebut dhallan di situ, maksudnya bukan tersesat dalam hidayah, salah cari Tuhan misalnya, atau tersesat jalan. Ya. Kan Nabi pernah ya dalam sejarah kita baca, Nabi pernah 2 kali. Ketika beliau masih remaja kan mengembala kambing. Kemudian beliau minta tolong sama temannya, tolong jaga kambing-kambing saya dulu. Ya, saya mau pergi sebentar. Nabi pergi tempat berkumpulnya anak-anak muda bermain-main. Ya. Tapi Allah jaga beliau. Jangan sampai Nabi ini punya latar belakang sejarah yang nggak baik. Ini cara Allah menjaganya. Ya, maka dijaga oleh Allah dengan cara menidurkan beliau. Begitu sampai ke sana ketiduran, nggak tahu yang terjadi apa. Pas bangun udah nggak ada orang. Besok dicoba lagi sama Nabi. Beliau ingin tahu aja, ini bukan beliau niatnya pun bukan niat untuk bermaksiat, cuman ingin tahu nih anak-anak muda nih kalau kumpul ngapain. Ya, ngumpulnya ya kebetulan mungkin sia-sia, nggak bermanfaat kan. Maka kita kalau ngopi-ngopi, ya, anak-anak muda yang suka ngopi-ngopi, manfaat nggak ngopi-ngopinya gitu. Kalau nggak manfaat, tidur aja. Atau minta ditidurkan sama Allah gitu. Jadi Nabi besoknya datang lagi, ditidurkan lagi oleh Allah SWT. Dan sejak itu Nabi nggak pernah lagi ya ingin datang ke tempat-tempat yang nggak jelas lah gitu. Nah, jadi Nabi dijaga oleh Allah SWT. Tapi yang dimaksud dengan dhallan di sini adalah kamu dulu pernah nggak dapat wahyu, hidup dalam keadaan nggak dapat wahyu. Artinya hidup tidak dalam ya belum dapat wahyu. Nah sekarang udah dapat wahyu. Nah gitu. Fahada, maka kami memberikan petunjuk. Wa wajadaka ilam fa'aghna. Dulu kamu hidup dalam kekurangan, kemudian kami cukupi. Ya, masa-masa Nabi remaja dulu kan, hidup dengan Abu Thalib. Abu Thalib kan susah, ya kan termasuk orang susah. Anaknya banyak. Tapi Abu Thalib dalam merawat Nabi Muhammad SAW bahkan seperti lebih menyayangi Nabi Muhammad SAW ya, ketimbang anak-anaknya. Karena memang spesial ya. Nah ini ya kira-kira 3 kegelapan yang pernah dihadapi Nabi SAW dalam hidup beliau sebelum jadi Rasul. Ya. Dan 3 kegelapan inilah dalam di antara cara Allah menempa beliau menjadi sosok yang disiplin, sosok yang baik. Maka itu kata Allah SWT, ya ini yang tema kita hari ini, agar kita menjadi bersyukur ketika mendapat nikmat. Maka kata Allah, fa'ammal yatima fala taqhar. Maka terhadap terhadap anak yatim, ya, fala taqhar, jangan kamu bersikap semena-mena. Ya. Sayangi anak yatim. Bahkan Nabi SAW menyebutkan ya beberapa hadis keutamaan menjaga anak yatim kan. Nabi SAW mengatakan, aku dengan orang yang merawat anak yatim seperti 2 jari ini. Nabi menunjukkan jari tengah dan jari telunjuk, kemudian agak direnggangkan. Nah, artinya posisinya begini. Jadi posisi luar biasa yang dijanjikan oleh Nabi SAW, orang yang menyayangi anak yatim. Ya, ada satu kisah luar biasa, ya. Kisah nyata di zaman ini. Ya. Ada seorang dai, seorang ustadz lah, orang Maroko. Dia bermimpi bertemu Nabi SAW. Ya, ini bukan kisah dulu, ini kisah masih zaman-zaman sekarang, di tahun-tahun ini gitu. Beliau bermimpi bertemu Nabi SAW, kemudian Nabi mengatakan, ya carilah Fulan bin Fulan bin Fulan. Ya. Katakan kepadanya, dia termasuk ahlul jannah. Kabar dari Nabi. Ya. Besok malam mimpi lagi ketemu Nabi. Nabi katakan, carilah Fulan bin Fulan bin Fulan, katakan kepadanya dia termasuk ahlul jannah. Ya. Sampai 3 malam.
Karena 3 malam mimpi bertemu Nabi berturut-turut dengan pesan yang sama, maka beliau kontaklah teman-teman yang ada di Mekah. Kenalan-kenalan beliau. Kenal nggak dengan Fulan bin Fulan bin Fulan? Waduh, nggak kenal, nggak ada yang kenal. Nah, kemudian coba cari-cari informasi, dapatlah informasi bahwa Fulan bin Fulan ini tinggal di satu wilayah di luar kota Mekah. Ya. Dan ini termasuk wilayah yang pinggiran lah. Pinggiran. Datanglah beliau ya setelah umroh, dibawa oleh teman-teman beliau yang di Mekah untuk datang ke daerah tersebut. Kemudian dicari tanya sama daerah orang sana ya, kenal nggak dengan Fulan bin Fulan bin Fulan? Ya. Orang-orang sana heran karena ini yang datang ini ustadz-ustadz, ulama-ulama, jenggotnya tebal ya, pakai jubah bagus gitu. Ya, ada apa kalian mencari dia gitu? Dia itu bukan orang yang baik gitu. Perkataan mereka begitu. Ya, nggak pantas dicari oleh ulama-ulama ini gitu. Ya kami ada perlu gitu. Tunjukkan aja di mana rumahnya. Di sana rumahnya. Datang mereka ke depan rumahnya, kemudian kasih salam. Keluarlah seseorang laki-laki, kemudian dikatakan, benar Anda ini Fulan bin Fulan bin Fulan. Benar katanya. Dia sambil keheranan kan. Ada apa gitu? Dia kenalkan diri kan, saya dari Maroko, saya bermimpi bertemu Nabi SAW. Nabi menitipkan pesan untuk menyampaikan kepada Anda. Ya kata Nabi, sampaikan pesan kepadanya, dia termasuk ahlul jannah. Jadi ini ketika menceritakan laki-laki ini ketika disebutkan begitu, dia angkat tangannya. Wah, seperti orang yang bingung. Saya sampai terduduk dia. Kamu main-main gitu, kamu bohong ya gitu. Enggak, katanya benar, saya dapat bawa pesan dari Nabi SAW. Saya datang jauh-jauh dari Maroko, saya udah umroh, nggak mungkin saya bohong. Ya, ini pesan dari Nabi untuk mengatakan kamu itu min ahlul jannah. Kata dia enggak mungkin katanya. Saya ini bukan orang baik katanya. Bahkan mungkin di sini saya orang yang paling nggak baik. Ya di lingkungan ini katanya. Ya, bagaimana mungkin saya dipesankan Nabi seperti itu? Akhirnya ya udahlah kata orang tadi, yuk kita sekarang ke Masjidil Haram. Katanya. Dia mengatakan saya udah lama tinggal di sini, ya udah sejak saya tinggal di sini udah bertahun-tahun saya nggak pernah datang ke Mekah. Katanya. Masya Allah. Ya. Orang situ tapi nggak datang ke Masjidil Haram. Katanya. Dia masih dalam keheranan dia, kata rombongan tadi, udah yuk kita sekarang ke Mekah, ke Masjidil Haram. Dia bilang tunggu dulu, saya bersih-bersih dulu, nggak mungkin saya begini. Dia mandi, ganti baju, di jalan ditanya lagi sama si dai tadi. Sebetulnya apa amalan kamu sehingga kamu dapatkan keistimewaan seperti ini? Ya, siapa yang nggak kagum ya? Ini pesan Nabi dan benar gitu kan? Kalau Nabi udah ngomong berarti memang dia ahlul jannah. Kan siapa yang bermimpi bertemu Nabi, maka ya itu dia bertemu Nabi. Kata dia, saya nggak tahu katanya. Saya sekarang aja masih nggak percaya gitu kan, kalau saya dapat pesan yang seperti itu. Tapi coba kamu ingat-ingat gitu, sepanjang perjalanan ya diingat-ingat. Ada satu amalan katanya. Ya. Saya punya tetangga, kemudian tetangga saya itu meninggal. Suaminya maksudnya. Suaminya meninggal. Dia meninggalkan seorang istri dan beberapa anak. Sejak dia meninggal itu saya berjanji kepada Allah. Saya akan bagi 2 penghasilan saya. Masya Allah ya. Siapa yang sanggup kayak gini nih? Dijanjiin surga. Saya bagi 2 gaji saya. Setengah untuk keluarga saya. Setengah untuk keluarga dia. Dan sejak saya menjanjikan itu, kalau nggak salah udah 3 tahun ya, sampai sekarang saya masih lakukan. Ya, sehingga mereka di situ yakinlah mereka berarti itulah ya, yang membuat Nabi SAW mengabarkan itu gitu. Allah mengistimewakan dia. Jadi jangan kita mengira kita akan masuk surga dengan jenggot yang tebal, dengan jubah yang panjang, ya kan? Bahkan dengan amal-amal kita, dengan sholat kita, dengan puasa kita, dengan segala amal kita, belum tentu. Ada amal yang mungkin dianggap remeh, kita anggap remeh, tapi di mata Allah amal itu besar. Sebaliknya ada juga mungkin amal yang kita anggap besar, tapi di sisi Allah itu
Kecil. kecil saja, remeh gitu. Nah ini luar biasa ya amalan merawat anak yatim kan, yang dia rawat tuh anak yatim, janda dan anak yatim gitu. Tanpa harus dinikahi. Ya. Jadi jangan jadi alibi ya. Kenapa menikah lagi ya, dikasihan janda. Ya, nggak harus dinikahi juga gitu. Ya, kalau mau nafkahi ya nafkahi aja gitu. Walaupun boleh aja ya kan. Asalkan nggak berantem ya sama istri pertama. Nah itu ya. Fa'ammal yatim fala taqhar. Dengan anak yatim berkasih sayang, lemah lembut, rawat dia. Ya, banyaklah kita dengar kisah-kisah orang-orang yang sukses, ya. Di antaranya dengan cara merawat anak yatim. Ya Allah berkahi keluarganya, Allah berkahi hartanya, Allah berkahi hidupnya. Kemudian berikutnya kata Allah SWT, wa ammas sa'ila fala tanhar. Dan terhadap orang minta-minta jangan kamu menghardiknya. Jadi Allah SWT sebelum menyebutkan ini, tadi kan Allah sebutin dulu ya, Nabi juga dulu pernah jadi yatim, kemudian dijaga oleh Allah. Dulu kamu susah, dicukupi oleh Allah. Kamu dulu bingung, ya, belum dapat belum hidup dalam cahaya Al-Quran, wahyu, kemudian kamu mendapatkan. Jadi begitu juga kepada anak yatim, kamu jangan begitu. Ini kan sebetulnya pesan untuk kita. Kemudian wa ammas sa'ila fala tanhar, kepada orang yang meminta-minta jangan kamu menghardik. Walaupun di satu sisi Nabi itu nggak suka terhadap orang yang minta-minta kan. Bahkan hadisnya cukup keras ya terhadap orang yang, karena kalau kita perhatikan sekarang kan viral juga kemarinnya. Orang yang hidupnya minta-minta, punya mobil dia. Iya kan? Penghasilannya per hari bisa jutaan. Minta-minta. Ini yang dibenci oleh agama kita. Seakan-akan memang dia menjadikan itu sebagai profesi, pekerjaan dia. Ya, pekerjaan sebagai pengemis. Ya, na'udzubillah min dzalik ya. Bahwa memang ada orang yang memang sangat butuh. Dia nggak bisa kerja yang lain, mungkin ada. Ya. Jadi di sisi lain memang agama ini nggak suka dengan orang yang meminta-minta, apalagi karena malasnya, ya, dia nggak mau kerja, nggak mau bermalas-malasan, dah di pinggir jalan aja minta-minta. Agama nggak suka. Tapi ya di sisi lain juga jangan kita menghardik, ya, karena kita nggak tahu, mungkin ya bisa jadi yang orang yang minta ini memang dia, ya memang dia butuh dan dia nggak tahu lagi caranya gimana. Ya kalau nggak mau ngasih ya udah gitu kan, kita nggak ada. Tapi jangan menghardik. Alangkah bagusnya kalau ini kan sebetulnya kan di satu sisi tugas pemerintah, ya Pak, apa ayatnya? Ayat asalnya apa? Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Idealnya kan begitu seharusnya. Itu sudah menjadi undang-undang dasar kita. Tapi kenyataannya kan sangat banyak anak-anak terlantar yang orang miskin yang mungkin belum terpelihara, gitu. Ya, tapi ya kalau kita punya lembaga, punya lembaga lah ya yang bisa bergerak di bidang itu, tentu bagus sekali. Artinya ini dikelola dengan cara yang baik ya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nah ini dia. Adapun terhadap nikmat Tuhanmu, hendaklah engkau menyebutnya, bersyukur sebagai tanda syukur. Alhamdulillah ya. Bersyukur dengan nikmat-nikmat Allah SWT. Kalau kita dapat nikmat, disyukur. Maka kata Nabi SAW, Allah suka kalau hamba itu menunjukkan bekas atau tanda dia dapat nikmat, ya, dengan baju yang bagus misalnya, tapi tidak untuk bermewah-mewah atau pamer-pamer. Jangan ada uang, ya, uang dalam artian bisa dia beli baju yang layak, tapi dia pakai baju yang nggak layak, nggak boleh begitu. Seakan-akan dia nggak dapat nikmat dari Allah. Tunjukkan kalau dapat nikmat itu, tunjukkan. Tapi maksudnya bukan pamer ya, bukan itu bermewah-mewah, bukan itu. Tunjukkan bahwa kita ini bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ya. Nah, ini kira-kira ya tadabbur kita dari surah Ad-Duha, agar kita bersyukur. Bersyukur dengan makna tadi Allah SWT mengingatkan kita
bahwa dulu kita pernah susah, pernah ini segala macam, kita pernah hidup di masa gelap, ya. Maka ketika kita hidup di masa terang, bersyukur kepada Allah, ingatlah dulu kita pernah begitu, kemudian berbagilah kepada orang lain, ya kan? Jangan sendirian aja gitu. Dibagi sebagai tanda syukur kita bawa pula kebahagiaan itu kepada orang lain. Mungkin demikian ya. Wallahu a'lam. Kalau ada diskusi, silakan. Jadi bersyukur tadi ya, Ustaz. Apa sih balasan bagi orang-orang yang bersyukur itu? Bagi orang bersyukur. Nah, sederhananya kata Allah SWT, la in syakartum la azidannakum. Siapa yang bersyukur, nanti Allah tambah. Gitu kan? Nah, ini janji Allah Subhanahu wa taala kan, kalau siapa yang bersyukur ditambah. Setidaknya sekurang-kurangnya dengan kita bersyukur bertambah kebahagiaan kita. Ya kan? Bertambah bahagia kita, alhamdulillah. Ada orang yang dapat nikmat dengan dia nggak bersyukur, nggak jadi bahagia dia. Hidupnya mengeluh aja ya. Fa ammal insanu dalam surah Al-Ma'arij gimana? Lupa pula potongan ayatnya. Bentar kita buka bentar. Dalam surah Al-Ma'arij. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innal insana khuliqa halu'a." Sesungguhnya manusia itu diciptakan suka berkeluh kesah. Innal insana khuliqa halu'a. Idza massahu syarru jazu'a. Kalau dia ditimpa kesusahan dia ngeluh. Wa idza massahul khairu manu'a. Kalau dapat kebaikan kikir. Ini sifat dasar manusia. Kalau dia susah ngeluh aja kerjanya. Ya banyak kali. Gitu. Tapi ketika dapat kebaikan kikir dia. Nah, jangan sampai begitu kita. Tandanya orang syukur diantaranya berbahagia ya, dengan nikmat Allah, berbagi. Dalam surah Al-Fajr. Nah, innal insana lupa lagi kalau potong-potongnya. Diedit ya. Dalam surah Al-Fajr. Nah, ya kan? Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Adapun manusia kata Allah apabila ya Tuhannya mengujinya lalu mengujinya dengan kemuliaannya, memberinya kesenangan, maka dia berkata, Rabbi akraman, Tuhan memuliakan saya. Ya. Dia dulu susah, kemudian dimuliakan dia, ya, dikasih harta, kaya dia, ya, punya jabatan, status sosial bagus. Rabbi akraman, Tuhan memuliakan saya. Seakan-akan hidup dia sekarang itu karena berkah. Nah, gitu. Saya berkah, hidup berkah gitu. Wa amma idza mabtalahu faqadaru alaihi rizqah. Adapun ketika dia diuji dengan kesempitan rezeki, ya fayaqulu rabbi ahanan. Dia bilang Tuhan menghina saya. Ya. Tuhan sedang menghinakan saya. Dijawab oleh Allah, kalla balla tukrimunal yatim. Enggak begitu, konsepnya enggak begitu, gitu, enggak begitu. Bukan kamu senang, uang banyak, berarti kamu sedang diridai Allah, berkah. Enggak pasti. Bisa jadi itu ujian kan? Iya benar. Atau ketika kamu susah berarti Allah enggak suka sama kamu, Allah enggak ridho, belum tentu juga. Ya. Bisa jadi ada orang yang hidupnya susah di dunia, tapi justru Allah SWT sedang senang dengan dia. Allah uji dia untuk menaikkan derajatnya, ya kan? Ada orang yang mungkin sedang baik hidupnya, tapi sebetulnya Allah lagi nggak senang sama dia. Allah lagi ngulur aja, ya kan? Kayak orang mancing kan, begitu ditangkap, biarin aja diulur di bawah. Nanti udah capek. Udah capek, udah semakin kuat kail itu baru tarik kan. Nauzubillah min dzalik. Nah jadi, kalau kita bersyukur itu tanda. Sekurang-kurangnya dengan syukur kita semakin bahagia. Ya seperti kita berbagi lah ya, misalnya kita berbagi kepada orang lain, kepada anak yatim, kepada fakir miskin. Sebelum dia bahagia, kita udah bahagia duluan, ya kan? Yeah. Sebelum dia bahagia, kita udah bahagia duluan. Belum senyum dia nerima pemberian kita udah senyum duluan. Itu kebahagiaan yang Allah berikan. Nah, tentu ditambah dengan yang lain. Bisa jadi Allah tambah dari sisi zatnya, atau Allah tambah keberkahannya.
Wallahu a'lam. Dan di dalam surat Ad-Duha ini, Ustaz, di dalam surat Ad-Duha kan mengajarkan kesabaran. Diajarkan kepada Ya. Nabi kesabaran. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ya. Sesungguhnya Allah itu tidak meninggalkannya. Meninggalkan. Jadi bagaimana sih untuk menguji kualitas keimanan kesabaran kita, untuk mengasah kesabaran kita. Mengasah ya. Ah, Ya, sebetulnya ujian yang Allah berikan ke kita kan diantaranya dalam rangka itu ya kan. Ketika kita diberi hidup yang mungkin kayak tadi kan faqadaru alaihi rizqo, agak kurang rizkinya, Allah agak kurang dikasih ya, atau susah cari-cari jodoh belum ketemu ya kan. Ya itu ya, dalam rangka diantaranya ya menguji kesabaran kita. Sabar nggak? Yakin nggak dia dengan rizki Allah ini? Ada orang yang diuji dengan rizki yang sempit, nggak sabar. Akhirnya cari pengasih, penglaris atau dengan cara datang ke dukun ya, beli ini beli itu. Di internet banyak itu yang mau kaya nih beli ini beli itu. Padahal itu yang jualan itu dia susah hidupnya. Dia jualan itu karena susah tuh lah. susah itu lah. Karena dia susah hidupnya jualan itu dia. Jualannya. Kalau benda itu bisa membuat dia kaya, ngapa nggak dia pakai aja ya Iya, kan? benar. Jadi sebetulnya kita kalau lihat dukun-dukun ya, yang jual-jual jimat, jual-jual apa itu sebetulnya teguran juga ada bagi kita ya. Dukun aja mau kerja gitu, jualan ya. Untuk dia dapat uang, dia jualan itu. Masa kita mau kaya cuman sekedar modal jimat pakai segala macam. Nah, diuji kita kan oleh Allah SWT. Yang belum dapat jodoh sabar ya. Mungkin Allah sedang siapkan yang terbaik orangnya, terbaik waktunya, ya kan? Begitu. Jadi ya kita tentu tanpa mengabaikan ikhtiar, ya kan? Ikhtiar ini juga sebetulnya ujian kesabaran juga. Seseorang tuh terlihat kesabarannya ketika dia menerima takdir Allah dan berikhtiar merubah hidupnya. Karena kita nggak tahu takdir Allah sampai Allah tetapkan kepada kita. Nah, kalau ada orang yang dapat ujian terus dia lemah, nggak berikhtiar, itu menunjukkan dia nggak sabar. Orang yang sabar itu diuji ya dia tetap ikhtiar. Dia kuat, ya diuji itu dia kuat. Kuat dalam artian kuat menghadapi hidup ini. Tapi di hadapan Allah, biarlah kita tampak lemah. Di hadapan Allah, ya Allah, ya, tolong saya ya Allah, saya tunjukkan bahwa kita ini makhluk yang lemah di hadapan Allah yang maha kuat. Tapi di hadapan orang lain, kita di kehidupan nggak boleh kita tampak lemah. Ya, kita harus tampak kuat. Ya. Dan kata Nabi SAW, di antara yang Allah nggak suka itu ketika seorang mengadukan Allah kepada makhluk. Dia diuji oleh Allah dengan kesulitan. Dia cerita sama orang tentang kesulitan dia, seakan-akan dia sedang mengadukan Allah kepada orang itu. Nah, jadi di hadapan orang kita tetap tampak kuat, kita berikhtiar, bekerja, bersungguh-sungguh. Nah, biar kita lemah dan nampak di hadapan Allah saja. Malam kita bangun ya, nangis-nangis kita di hadapan Allah ya. Enggak kuat saya ya Allah. Gitu ya. Enggak kuat hamba ya Allah, tolong ya Allah, tolong ya Allah. Hamba lemah ya. Ya, Engkau maha kuat, Engkau maha atau pemberi rezeki segala macam. Nah, jadi tapi di hadapan orang tegar kita, biasa ya. Gitu. Nah, wallahu alam. Alhamdulillah. Sungguh banyak pelajaran yang kita ambil dari Ustadz melalui surat Ad-Duha ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau dapat kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa sabar, yang senantiasa bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Amin, amin, Allahumma amin. Mungkin hanya itu podcast religi PKS TV kita pada hari ini. Sampai ketemu di lain waktu. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.